Bab 1084. Orang dari Penatua Sun. Senior, kita sudah akan tiba di formasi pertama. Aston Lu mengingatkannya. Dia mengambil token kapten penjaga, masuk ke dalam setelah melewati pendeteksi formasi, kemudian berbalik dengan gugup untuk melihat ke arah Erikin. Ketiga formasi tersebut bukanlah hal yang remeh. Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa ditebak, ditahan di depan formasi tersebut. Namun Erikin tampak tidak tergoyahkan. Di bawah tatapan Aston Lu yang terkejut, dia berjalan tanpa adanya halangan dan formasi tersebut tidak memiliki perubahan. Tahan para penjaga di sini, jangan biarkan mereka menggangguku. Baik senior. Erikin memerintahkan dan Aston Lu mengangguk dengan cepat. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Erikin, tetapi dia masih berpura-pura menjadi inspeksi dan berjalan ke beberapa tempat penjaga. Ketika para penjaga melihat Aston Lu, mereka sedikit terkejut. Beberapa hari ini, ketika Aston Lu mengatakan bahwa dia sakit sampai tidak bisa keluar dari rumah, dikabarkan bahwa kedudukan Aston Lu telah lengser dan digantikan oleh Minear. Tetapi sekarang Aston Lu tampak penuh semangat dan terlihat sombong serta arogan seperti biasanya. Mungkinkah dia memiliki cara yang hebat untuk menyenangkan Jone Zhao lagi? Para penjaga ini tidak berani mengabaikannya. Mereka semua melayaninya dengan hati-hati, meskipun Aston Lu tinggal di sini untuk mengobrol biasa dan itu membingungkan, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Dia terus seperti ini, setelah bertahan dalam formasi selama setengah jam, bahkan Aston Lu pun sedikit gugup. Akhirnya suara Erikin terdengar. Aston Lu pun segera bangun dan berjalan masuk. Di balik gunung belakang, terdapat 3 formasi. Erikin meminta Aston Lu untuk bertahan di antara mereka selama 1,5 jam. Setelah akhirnya berjalan ke gunung belakang, Aston Lu tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berbisik, "Senior, aku baru saja bertanya kepada penjaga. Minear berada di gunung belakang hari ini. Aku khawatir jika kita bertemu dengannya, identitas kita berdua akan terbongkar olehnya." "Tidak apa-apa, kamu hanya perlu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan." Nada tenang Erikin membuat Aston Lu sedikit rileks. Tetapi dia tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berdebar dengan kencang. Jika kedua belah pihak bertemu, apakah Erikin benar-benar dapat menangani Minear? Terkadang, apa yang kita katakan akan terwujud. Saat keduanya akan memasuki penjara, sebuah suara yang membuat Aston Lu sangat jijik tiba-tiba terdengar. "Oh, bukankah ini adalah mantan kaptenku, Aston Lu? Manakah uratmu yang salah hari ini? Kamu sampai datang ke sini untuk bertemu dengan teman lama." Erikin menoleh dan melihat seorang pria kurus yang tampak seperti tiang bambu, dikelilingi oleh beberapa penjaga, meletakkan kedua lengannya di depan dadanya sambil tersenyum saat dia berjalan ke sini. "Kak Minear, aku pikir mungkin Kapten Lu sakit parah dan menggila. Jika tidak, kenapa dia masih memiliki wajah untuk muncul di sini?" Mungkin saja Kapten Lu yang tahu bahwa kejahatan yang dia buat sangat parah dan berinisiatif pergi ke penjara menjadi tahanan. Ada beberapa orang melontarkan ucapan ini dan semua orang tertawa. Wajah Aston Lu memerah karena marah, jari-jarinya sedikit gemetar. Orang-orang ini tahu bahwa dia sudah tidak memiliki kedudukan dan mereka sama sekali tidak menempatkannya di dalam mata mereka sedikit pun. Beberapa bulan yang lalu, orang-orang ini masih mengelilingi dirinya dan terus menjilatnya, tetapi sekarang mereka mengolok-olok dirinya sendiri seperti badut. Hati manusia memang tidak dapat ditebak. "Minear, jangan terlalu sombong. Aku akan mengambil kembali apa yang hilang cepat atau lambat dan pada saat itu aku akan membiarkanmu berlutut dan memohon padaku." Aston Lu berteriak dengan marah. Awalnya dia tidak memiliki nyali untuk mengatakan ini kepada Minear, tetapi situasi yang sekarang membuatnya sedikit marah dan pecah dalam sekejap. "Aston Lu, jangan melucu, kamu adalah anjing setia Wailon Zhao. Penatua Jone Zhao tidak akan menggunakanmu kembali, jadi hilangkanlah niatanmu ini,
jangan lupa bersihkan rumahmu, jangan paksa aku untuk menendangmu keluar dari sana. Jika kamu berani berulah lagi, berhati-hatilah agar kamu tidak mati secara tidak sengaja seperti kapten sebelumnya. Minear berjalan mendekat, mengulurkan tangannya sambil mencibir dan mendorong Aston Lu ke tanah. Melihat tubuh gemuk Aston Lu berguling-guling di tanah, orang-orang di samping tertawa lagi. Kamu, benar-benar orang tidak tahu diuntung, aku benar-benar telah salah melihat orang. Aston Lu mengertakkan giginya dan ditarik oleh Eric Kin. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu untuk menariknya? Minear selalu memusatkan perhatiannya pada Aston Lu sebelumnya. Sampai sekarang, dia baru menyadari keberadaan Eric Kin. Melihat Eric Kin malah membantu Aston Lu, raut wajahnya tiba-tiba mendingin. Kenapa aku tidak mengenalmu? Kamu berasal dari kelompok mana? Minear mengerutkan keningnya saat dia melihat Eric Kin. Apakah kamu ingin tahu siapa aku? Eric Kin tersenyum sambil memandang Minear. Aston Lu juga merasa sedikit gugup, bertanya-tanya bagaimana Eric Kin akan menjawab. Di bawah tatapan semua orang, Eric Kin berkata dengan datar, "Mendekatlah, aku akan menunjukkan sesuatu padamu." Sudah terlambat untuk menyuapku sekarang. Minear mencibir sambil berjalan mendekat. Alhasil, Eric Kin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Minear. Apakah kamu berhak tahu? Tamparan ini sangat keras, bergema di mana-mana. Minear dipukul habis-habisan oleh kekuatan ini, tubuhnya tampak ditarik oleh sesuatu, dia terbang terbalik beberapa meter sebelum mendarat di tanah. Aston Lu tercengang, para anjing pengikut Minear juga tercengang. Suasananya hening beberapa saat, semua orang tidak bisa mempercayainya. Siapa penjaga asing ini? Beraninya dia menyerang Minear, orang yang paling populer di bawah Penatua Zhao. Kamu beraninya memukulku. Wajah Minear berubah drastis, dia tiba-tiba berdiri. Sejak dia menjadi kapten, yang lain bahkan tidak berani tidak menghormatinya, tetapi Eric Kin malah berani menamparnya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk marah, sebuah token yang dingin mengenai wajahnya dengan sekejap. Kamu. Minear mencengkeram hidungnya yang sakit, mengambil token itu dan melihatnya, raut wajahnya langsung berubah. Orang dari Penatua Sun. Kemarahan Minear menghilang seketika, bahkan sedikit ketakutan. Dia juga pernah tinggal di Sekte Wendao selama bertahun-tahun, tentu saja dia secara alami dapat mengenali token yang diberikan Eric Kin kepadanya, merupakan milik siapa. Tuannya Jone Zhao, kedudukannya di Sekte Wendao secara alami tidak lebih rendah, tetapi jika dibandingkan dengan Cendro Sun, dia secara alami jauh lebih rendah. Awalnya Minear ingin marah saat ditampar oleh Eric Kin tanpa alasan, namun kini dia harus menahan diri dan menyunggingkan senyumannya. Pimpin jalan, aku memiliki masalah yang penting hari ini, jika kamu menunda urusanku, aku akan membunuhmu hidup-hidup. Eric Kin berjalan mendekat, meraih kerah leher Minear dan berbicara dengan dingin. Token yang dia berikan kepada Minear adalah asli dan berasal dari Grey. Dan semakin garang performa Eric Kin, semakin mudah orang lain untuk takut padanya tanpa berani mengajukan pertanyaan. Baik. Minear mengusir para kerumunan itu, lalu mengangguk dengan patuh dan dengan cepat memimpin jalan, memimpin Eric Kin masuk ke dalam penjara. Aston Lu mengikuti di belakang dan terlihat sangat lega. Tidak heran senior begitu yakin, ternyata dia telah memalsukan token Penatua Sun. Namun Minear sedikit merasa kesal, Aston Lu ini sangat beruntung, setelah Wailon Zhao jatuh, dia malah sudah menjilat Cendro Sun. Tidak tahu tahanan yang mana yang ingin dilihat oleh Tuan? Tanya Minear. Tahanan di lantai 2 yang paling dalam, sel khusus itu. Eric Kin sudah merencanakannya, menyelamatkan Ye Zun dan si brewok secara alami adalah tujuan terbesarnya, tetapi untuk mencapai semua ini, dia harus menyelamatkan Kenny Zhao terlebih dahulu. Alasannya sederhana.
Di penjara Sekte Wendao, ada banyak tata letak, sekali tahanan dibebaskan, bahkan dirinya tidak bisa membuat dunia luar tidak mengetahui pergerakan mereka. Orang yang dibebaskan terlebih dahulu harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan segalanya dan memberi Eric Kin cukup waktu untuk membawa Ye Zun dan si brewok melarikan diri. Kenny Zhao adalah orang pertama yang dipikirkan oleh Eric Kin. Mendengar Eric Kin mengatakan ini, wajah Minear sedikit berubah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.